Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Puspita Dewi dengan NIM 112111692, kelas K321 MNR, mata kuliah Simulasi Bisnis, dan dosen pengampu Bapak Angga Aditya Putra, SEMM. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat ujian akhir semester Simulasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan SDM. Langsung saja materi yang pertama, ada pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Menurut Esikula didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Yang kedua, hal-hal penting tentang perencanaan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isu SDM adalah hal yang penting dan mendasar dalam perusahaan secara luas. Yang kedua, perencanaan SDM sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem, dan program yang menjamin pengolahan SDM di bawah kondisi yang tidak pasti atau cepat berubah. Yang ketiga, peran staf profesional mengalami perubahan dalam perencanaan SDM. Proses tersebut tetap dalam alur aktivitas manajemen yang berhubungan dengan perencanaan bisnis yang sedang berjalan. Yang keempat, peramalan kebutuhan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Yang kelima, manajemen kinerja melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program untuk memperbaiki produktivitas melalui aktivitas kerja, penilaian dan pengembangan kemampuan karyawan, perencanaan dan penilaian kerja, serta pelaksanaan kompensasi. Yang keenam, manajemen karir menyediakan suatu proses koordinasi untuk pengangkatan, seleksi dan penempatan, promosi dan pertukaran, latihan dan pengembangan, serta kegiatan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dan pengembangan karir seseorang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, perubahan demografi. Berdasarkan faktor demografi meliputi jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan ekonomi, inflasi. Sebagai kenyataan hidup, merusak perencanaan hidup biaya seseorang. Ketiga, perubahan teknologi di bidang produksi dan transportasi, komunikasi, komputer dan obat-obatan, ilmu kehidupan, dan pengetahuan sumber daya alam telah membawa perubahan terhadap fungsi organisasi. Yang keempat, kondisi perundang-undangan. Praktik manajemen sumber daya manusia semakin dipengaruhi oleh hukum. Yang kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Yang pertama ada meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Yang kedua, bentuk baru perpindahan atau pergeseran karyawan. Yang ketiga, perubahan sikap terhadap karir dan nilai individual terhadap karir. Selanjutnya ada perencanaan SDM yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Karena pada dasarnya sasaran perusahaan adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, perencanaan yang memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dapat dipertanggungjawabkan. Secara periode dievaluasi untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada kepentingan perencanaan SDM. Yang pertama, kepentingan individu.
perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir. Yang kedua, kepentingan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Tujuan perencanaan SDM yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang kelima, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuan pemerintahan. Ciri-ciri SDM yang baik dan benar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description. Setiap personel jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rencana harus secara jelas menetapkan karyawan, hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Yang kelima, rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Selanjutnya, ada kendala-kendala perencanaan SDM. Yang pertama, standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti dan akurat dan belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Yang kedua, manusia atau sumber daya manusia, makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan SDM, karena itu sulit untuk memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Yang ketiga, situasi SDM. Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dipertahankan selama suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang keempat, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah SDM yang akan diperlukan. Yang keenam, perencanaan untuk pengembangan. Selanjutnya ada model sistem perencanaan sumber daya manusia menurut Edwin Bernard Filippo. Yang pertama, sasaran sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, anggaran sumber daya manusia. Yang keempat, perakiraan sumber daya manusia. Yang kelima, program kegiatan sumber daya manusia. Selanjutnya ada perencanaan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan organisasi, yang kedua perencanaan pengarahan, yang ketiga perencanaan pengendalian,
Yang keempat, perencanaan pengembangan. Yang kelima, perencanaan pengadaan. Keenam, perencanaan kompensasi. Yang ketujuh, perencanaan pengintegrasian. Yang kedelapan, perencanaan pemeliharaan. Yang kesembilan, perencanaan kedisiplinan. Dan yang kesepuluh, perencanaan pemberhentian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.